Hmm, Micro teaching apa ya yang harus dipelajari? Jangan pusing ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah ikut pekerti, pasti sudah punya gambaran bagaimana itu micro teaching. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan pekerti, ini adalah salah satu gambaran yang bisa sebagai referensi teman-teman ketika nantinya melakukan micro teaching, terutama ketika SKB. Ini adalah terkait dengan penilaian dari micro teaching, atau teman-teman bisa searching juga di Google terkait dengan penilaian dari micro teaching. Itu banyak sekali, bisa teman-teman cek. Nah, teman-teman, di sini saya ambil rangkuman secara singkat saja, nanti kita jelaskan. Nah, untuk ujian SKB besok, teman-teman, karena kegiatannya adalah offline. Nah, teman-teman silakan untuk mempersiapkan secara hardnya ya. Jadi tidak hanya soft tapi juga hard. Karena kalau dulu saya secara online, jadi saya dapatnya adalah soft. Nah, karena teman-teman adalah offline, jadi hardnya tolong disiapkan. Ada 2 dewan penguji dan 1 moderator, dan nantinya 1 adalah teman-teman. Hardnya kemarin adalah terkait dengan RPS dan juga terkait dengan bahan ajar. Dan satu lagi yaitu evaluasi. Teman-teman kalau evaluasinya via online atau via aplikasi, maka tidak perlu secara hard, secara soft saja. Nah, kita mulai dari RPS. Nanti ketika awal teman-teman, nah sebelum masuk ke poin pertama ini, di awal itu teman-teman jelaskan dulu RPS-nya, teman-teman akan mengajar terkait apa. Contoh, hari ini kita akan mengajarkan terkait dengan metodologi pengajaran atau metodologi keperawatan. Nah, di metodologi keperawatan ini terdiri berapa SKS dengan tim dosen sekian, dan di sini saya sebagai koordinator atau sebagai anggota. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengajarkan di materi sekian. Contoh, kita ambil contoh materi keempat. Berarti kalau teman-teman membahas terkait materi keempat, teman-teman sudah layar terkait judul materinya adalah terkait misalnya perencanaan. Nah, sebelum perencanaan kita tahu, sebelumnya kita belajar terkait konsep metodologi di materi ketiga. Oke, kita flashback dulu ya sedikit di konsep metodologi. Sedikit saja teman-teman. Jadi teman-teman ada flashback di materi sebelumnya, baru melanjutkan ke materi yang akan ada di hari ini, oke, yaitu materi keempat. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya teman-teman di indikator pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman bahas dulu tujuannya apa aja ya di pembelajaran hari ini. Ada A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya adalah teman-teman mulai memasuki suasana akademik, di mana teman-teman menjelaskan dari materi ke materi. Tapi jangan fokus pada infokus ataupun fokus pada LCD ataupun pointer materi teman-teman, tapi juga fokus pada mahasiswa. Bagaimana mahasiswanya mendengarkan atau tidak. Nah, dilihatnya dari mana, bagaimana respon dari penguji. Oke, kalau dulu adalah kamera zoomnya dimatikan dan dihidupkan. Kalau sekarang kan teman-teman ketemu langsung. Jadi teman-teman bisa, bagaimana, sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Atau ayo coba, ada yang tahu tidak ini apa? Nah, seperti itu contoh-contohnya. Jadi teman-teman paham dulu. Oke, materi ini seperti ini dan ini. Termasuk dari metodologi ya teman-teman. Nah, teman-teman mau pakainya adalah student center learning, atau kan diskusi, atau tanya jawab. Nah, semua di metode ini juga strateginya sudah ada di RPS. Jadi teman-teman berpakunya pada RPS. Jadi sama antara RPS dan juga teman-teman mengajarnya. Nah, yang terakhir adalah rancangan atau langkah-langkah pembelajaran. Di dalam pembelajaran kan ada pre, ada intranya yaitu setiap materi, dan postnya ada evaluasi. Di akhir jangan lupa berikan rangkuman dan evaluasinya. Oke, rangkuman perkuliahan hari ini adalah tidak harus ada di slide ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung tampilkan atau ngomong seperti ini. Oke, kita bahas ulang. Jadi apa itu pengkajian? Apa saja? Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ditutup dengan bisa kuis untuk melihat evaluasi dari mahasiswa, selain juga tadi tanya jawab. Dan juga tolong ditutup dengan indah bagaimana ketika teman-teman menutup perkuliahan itu. Nah,
Jadi tidak langsung guru kalam, tapi oke, kita ketemu lagi di selanjutnya dengan bla bla bla. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Selanjutnya adalah nanti ketika teman-teman selesai ini adalah sesi tanya jawab terkait dengan materi pembelajaran teman-teman. Nah, di materi pembelajaran ruang lingkupnya adalah bagaimana teman-teman menguasai akademik tadi, suasananya di lingkungan mahasiswa seperti apa, bagaimana penguasaan materi, bagaimana kerja sama tim, bagaimana terkait dengan cara teman-teman untuk menyampaikan hanya terkait dari hal-hal itu. Satu lagi yang perlu teman-teman pelajari yaitu terkait dengan, karena sistem sekarang adalah menggunakan OBE. Silahkan teman-teman pelajari terkait dengan OBE. Bagaimana itu OBE, bagaimana dari CPL, CPMK ataupun sub dari CPL, CPMK tersebut. Nah, itu teman-teman pelajari ya. Karena takutnya adalah untuk sistem yang sekarang adalah terkait dengan OBE itu, karena sekarang gencar-gencarnya dengan sistem pembelajaran dengan OBE. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk micro teaching teman-teman. Selamat ujian ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.